Logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen, atau nama lainnya berpangkatan. Dengan kata lain, logaritma adalah bentuk lain dari bentuk pangkat. Nah, kita akan lihat di sini untuk setiap A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka bentuk logaritmanya adalah A log Y sama dengan X. Jika dan hanya jika, sini kita punya ketentuan kalau A pangkat X itu sama dengan Y. Nah, A ini disebut dengan basis atau bilangan pokoknya. Y itu disebut numerus dan X dinamakan hasil dari logaritma. Di sini ada contoh dari beberapa logaritma. Dalam bentuk logaritmanya kita tulis kalau 2 log 8 sama dengan 3. Maka kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian contoh kedua di sini ada 2 log 27 sama dengan 3. Nah, ini dapat kita tuliskan dalam bentuk berpangkatnya adalah 3 berpangkat 3, hasilnya adalah 27. Selanjutnya 10 log 10.000 adalah 4 sama dengan 4. Jadi kalau dalam bentuk pangkat kita dapat tuliskan 10 berpangkat 4, hasilnya adalah 10.000. Jadi di situ maksudnya kalau logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, pada sifat-sifat logaritma ini akan kita bahas yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0. Jadi ini sifat yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Kenapa A log 1 sama dengan 0? Ini adalah karena semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi karena A berpangkat 0 sama dengan 1, maka dapat ditulis dalam logaritmanya A log 1 sama dengan 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Jadi kalau dia sama bilangan pokok dengan numerusnya, maka hasilnya adalah 1. Ini berdasarkan dari jika ada sebuah bilangan dia berpangkat 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sifat ketiga, A log X kali Y itu sama dengan A log X ditambah A log Y. Artinya kalau dia sebuah perkalian dalam logaritma numerusnya punya perkalian, maka dia dapat dipisah menjadi penjumlahan. Jadi A log X ditambah A log Y. Atau jika ada soalnya mengenai penjumlahan logaritma seperti ini dengan catatan bilangan pokoknya sama, maka dia tinggal kita kalikan. Untuk sifat selanjutnya, A log X per Y itu sama dengan A log X dikurangi dengan A log Y. Jadi di sini bisa kita katakan juga jika ada soal logaritma mengenai pengurangan logaritma dengan bilangan pokok yang sama, maka numerusnya tinggal kita bagi. Untuk sifat selanjutnya, A log B berpangkat M itu sama dengan M dikali A log B. Artinya jika di sini numerusnya punya pangkat, ini seperti ini B berpangkat M, maka pangkat numerus ini dapat kita keluarkan menjadi satu bilangan bulat. Jadi A log B pangkat M itu sama dengan M dikali A log B. Sifat selanjutnya, jika bilangan pokoknya punya pangkat seperti ini, A berpangkat N log dari B, maka pangkat dari bilangan pokok ini dapat kita keluarkan menjadi 1 per N dikali A log B. Sifat selanjutnya ini perkalian logaritma. Jika A log B dikali dengan B log C, maka hasilnya A log C. Jadi kalau misalkan numerus yang pertama itu sama dengan bilangan pokok yang kedua, ini sama seperti ini, maka kita dapat langsung simpulkan hasilnya adalah A log C. Nah, sekarang ada 7 sifat logaritma yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh pertama, kita akan menentukan nilai dari 2 log 6 dikurangi dengan 2 log 12 ditambah dengan 2 log 8. Nah, untuk mencari soal yang seperti ini, kita dapat menggunakan sifat yang ketiga. Kita dapat menggunakan sifat yang ini, di mana A log
X dikali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Jadi kalau dia ada penjumlahan dan pengurangan, jadi kita akan menggunakan dua sifat, yaitu sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Maka soal seperti ini dapat kita selesaikan dengan 2 log 6. Karena dia kurang, maka kita bagi dengan 12, kita kali dengan 8, karena ditambah dengan 8. Kenapa dapat kita lakukan seperti ini? Karena bilangan pokok dari soal ini sudah sama ketiganya. Jadi dapat kita tuliskan juga 2 log 6 sama 12 kita sederhanakan jadinya 2, 8 sama 2 kita sederhanakan jadinya 4. Jadi kita peroleh 2 log 4. Nah, 4 di sini dapat kita sederhanakan lagi dengan sifat yang ini, dengan sifat kelima. Jadi A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Jadi kita akan memangkatkan numerusnya. Jadi 4 di sini dapat kita tuliskan juga dengan 2 log 2 berpangkat 2. Jadi 2-nya kita taruh ke depan, 2 dikali 2 log 2. Nah, kita tahu kalau 2 log 2 hasilnya adalah 1, maka dapat kita tuliskan 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Jadi soal dari nilai log 2 log 16, 2 log 6 dikurangi 2 log 12 ditambah 2 log 8 adalah 2, yaitu E. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada 2 log 6 dikurangi dengan 2 log 15 ditambah dengan 2 log 10. Jadi pengerjaan soal ini masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu kita tinggal kerjakan 2 log, ini nomor bilangan pokoknya sudah sama, jadi 6 kurang jadi per 15 kita tuliskan, ditambah jadi dikali 10. Jadi dapat kita tuliskan seperti itu. Jadi 2 log 6 sama 15 sama-sama kita bagi 3, di atas sisa 2, di bawah sisa 5. Nah, 5 sama 10 dapat kita sederhanakan sisa 2. Jadi kita dapat 2 log 2 kali 2 atau 2 berpangkat 2, yaitu 2 dikali 2 log 2. Maka kita akan peroleh hasilnya 2 dikali 1, yaitu 2. Maka soal ini jawabannya adalah E. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada nilai log 2 sama dengan A dan log 3 sama dengan B. Kita akan menentukan nilai dari log 15. Maka untuk soal seperti ini kita akan memecah dulu log 15-nya. Jadi log 15 dapat kita pecah menjadi log 3 dikali dengan 5. Jadi log 3 dikali log 5 ini bisa kita tuliskan, karena ini perkalian logaritma, maka kita dapat tuliskan log 3 ditambah dengan log 5. Nah, karena log 5 tidak ada di soal, yang diketahui di soal, maka kita akan pecah lagi 5 ini. Nah, 5 ini kita akan peroleh dari log 3 ditambah log 5, itu dapat diperoleh dari 10/2. Jadi dapat kita tuliskan juga log 3 ditambah dengan log 10 dikurangi dengan log 2. Sekarang sudah ada semua log 2A, log 3B, berarti log 10 adalah 1. Maka kita ganti log 3 sama B, B ditambah dengan 1 dikurangi dengan A. Jadi kita bisa tuliskan juga kalau mau rapi, B dikurang A ditambah 1, atau dapat juga kita tulis 1 ditambah dengan B dikurangi dengan A. Inilah hasil dari log 15. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada log 3 0,4771. Log 2 0,3010. Maka hitunglah nilai dari log 75. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita terlebih dahulu pecah dari nilai log 75. Log 75 bisa kita pecah menjadi perkaliannya berapa aja nih.
atau kita dapat gunakan pohon faktor untuk mencari berapa nilai log 75. Jadi kalau dengan mencari pohon faktor, kita bisa 75 ini kita bagi dengan 3. Jadi 75 dibagi 3 kita peroleh 25. 25 kita bagi 5 kita peroleh 5. Sehingga di sini log 75 dapat kita tuliskan log 3 dikali dengan 25. Kemudian log 3 kali jadi tambah log dari 5 atau log 25 lah kita tulis terlebih dahulu. Kemudian log 3 dapat kita tambah dengan log 25, bisa kita tuliskan log 5 berpangkat 2. Kemudian log 3 ditambah dengan 2, ini kita keluarkan ke depan, 2 dikali log 5. Nah, log 5 sama seperti contoh sebelumnya, kita bisa pecah menjadi 10/2. Jadi kita dapat tuliskan log 3 ditambah 2 dikali dengan log 10/2 sama dengan log 3 ditambah 2 dikali log 10 dikurangi dengan log 2. Jadi ini sama dengan log 3, kita akan ganti nilainya dengan 0,4771 ditambah dengan 2 dikali log 10 itu 1 dikurangi dengan log 2 itu 0,3010. Nah, kita akan dapat 0,4771 ditambah dengan 2 dikali 1 dikurangi 0,3010 0,6990, maka kita akan dapat 0,4771 ditambah dengan 1,3980, maka kita akan peroleh nilai log 75 adalah 1,8751. Jadi nilai dari log 75 adalah 1,8750.